Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita melanjutkan materi kritik dan esai. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita eh, menganalisis jenis-jenis esai, jenis-jenis kritik. Eh, Pada kali ini kita berlatih untuk menyusun sebuah kritik dan esai. Tapi sebelumnya aku ingatkan bahwa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan eh, dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi keluarnya eh, penting, kemudian menjauhi kerumunan. Ya, ada 5M yang harus kita terapkan sekarang karena COVID selalu bertambah. Nah, baik, untuk memulai acara ini sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita mulai dengan kompetensi dasar yang kita capai. Yang pertama, membandingkan kritik, ini sudah kita lakukan bagian yang pertama kemarin. Yang kedua, yaitu kita menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Apa tujuannya? Nah, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya, kalian dapat membandingkan kritik sastra dan esai. Satu dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Ya, itu tentu saja kalian bisa mengungkapkan secara lisan maupun tulisan dengan kritis, bekerja sama dan komunikatif dalam proses pembelajaran nanti. Ya, baik, kita mulai. Ya, ini kalau kita sajikan di sini merupakan hasil kajian kita pada pertemuan berikutnya, mulai dari pengertian kritik sastra, kemudian ciri-ciri kritik sastra dan jenis-jenis kritik sastra. Nah, ini sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian materi kritik sastra pada pembelajaran kali ini yaitu pertama yaitu judul kritik. Ya, judul kritik sastra ini tidak harus sama dengan judul karya yang kita kritik. Yang setelah judul yang harus ada di dalam kritik sastra yaitu pembuka. Sering Pak ingatkan bahwa apapun bentuk tulisannya, isinya selalu 3, pembuka, isi, dan penutup. Demikian juga ketika kita menulis kritik. Nah, kritik juga ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, di dalam pembuka, kritik ini berupa atau berisi atau menjabarkan informasi tentang karya. Jadi sekilas tentang karya itu kita gambarkan tentang kepengarangannya dan ringkasan ceritanya. Nah, ini yang harus ada di dalam pembuka kritik. Kemudian di bagian isi yaitu hasil analisis kita, penafsiran kita, argumen kita masukkan di dalam ini. Ya, setelah kita gambarkan melalui sinopsis ini, ya kita analisis, kita tafsirkan menurut pandangan kita. Jadi yang ada di sini adalah argumen kita. Nah, baru kita tutup dengan penilaian dan kesimpulan. Nah, untuk membuat penutup ini biasanya penulis kritik juga menggambarkan cerita yang menuju ke arah ini kesimpulan. Ya. Unsur kebahasaan dalam kritik sastra yang biasa kita gunakan yaitu menggunakan istilah sastra, kemudian menggunakan kata atau kelompok sifat, ya. Kemudian menggunakan kata rujukan, ini itu dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata pronomina, kemudian menggunakan bahasa santun, kemudian menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu apa? Kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kalimat yang diterima sama persis seperti apa yang dipikirkan oleh penutur atau penulis. Ini kalimat itu berarti efektif. Kalau setelah membaca kita masih bingung terhadap pemaknaan kalimat itu, berarti kalimat yang kita gunakan ini tidak efektif. Nah, tentang jenis-jenis atau
Istilah-istilah kebahasaan ini kalian dapat belajar sendiri melalui media internet ataupun media baca literasi. Ya. Ya, bagaimana kita menyusun kritik? Yang pertama, tentu saja kita harus memiliki buku yang akan kita kritik, bisa cerpen, bisa novel, bisa puisi atau drama. Ya, yang jelas kita berfokus pada karya sastra, bukan karya musik, bukan karya film, bukan karya teater dan sebagainya. Yang kedua, setelah kita memiliki buku itu, baru kita berusaha untuk menguasai materi. Tentu saja yang kita lakukan adalah dengan membaca secara utuh buku yang akan kita kritik. Nah, di dalam membaca ini kita upayakan kita paham benar apa yang ada di dalam buku itu. Maka untuk itu kita tidak cukup hanya membaca sekali dua kali. Ya, setelah kita menguasai materi itu, barulah kita membuat sinopsisnya. Ya, jadi sinopsis apa yang kita baca itu kita ringkas, kita tulis dalam bentuk yang ringkas, tetapi sudah memuat apa yang kita baca itu. Ya, baru dari hasil sinopsis itu kita melakukan analisis. Ya, analisis untuk intrinsik, untuk ekstrinsik, ya ini sudah kita lakukan pada kegiatan sebelumnya ketika kita membuat resensi, ketika kita melakukan tahapan yang pertama kemarin yang membedakan kritik rancang. Intrinsik itu apa? Ya unsur-unsur yang ada di dalam sastra itu antara lain tema, amanat, penokohan, perwatakan dan sebagainya. Sedangkan ekstrinsik ya sangat banyak, apapun yang ada di lingkungan kita ini dapat berpengaruh dari luar, ya sosial, ekonomi, politik, religius, heroik dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita menafsirkan. Nah, langkah inti dari menentukan baik buruknya ini adalah terletak pada menafsirkan ini. Jadi di langkah kelima ini merupakan langkah inti di dalam menyusun kritik sastra. Ya. Yang keenam baru kita menilai ya, kualitas buku yang kita baca itu bagaimana, bermutu atau tidak bermutu, berbobot atau buku baik, buruk, unik atau menarik dan mutu yang lainnya. Tentu saja ini berdasarkan penafsiran pribadi membaca atau penulis kritik. Yang terakhir yaitu menyimpulkan. Di dalam menyimpulkan ini kita karena kita sudah mengetahui baik buruknya, keunggulan kelemahan buku itu, maka kita sifatnya merekomendasi berupa pertimbangan layak atau tidaknya sebuah karya itu dibaca. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan kritik ini selain untuk penulis buku juga untuk pembaca. Nah, demikian kira-kira langkah menyusun kritik. Nah, kemudian saya akan memberikan contohnya. Ya, ya. Ini misalnya kritis sastra. Ya, pada kesempatan ini bagus contohkan Robohnya Suruh Kami merupakan cerpen karya Nafis. Ya, Robohnya Suruh Kami itu menyajikan cerpen yang bermuatan religius dengan sangat baik. Ya. Nafis ini mengemas dengan amat hati-hati agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dianggap sebagai karya sesat. Ya. Jadi sangat bagus sekali kalau kalian baca. Di dalam Robohnya Suruh Kami ini sebenarnya yang terjadi adalah tentang suro yang bukan tentang suro yang roboh atau mau runtuh, tetapi ideologi lah sebenarnya yang dianggap mau runtuh itu. Ya. Nah, Suruh Kami juga menceritakan tentang robohnya Suruh Kami juga menceritakan tentang seorang yang biasa dipanggil kakek. Ya. Bagaimana perilaku kakek itu? Kakek itu adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya. Dia yang dilakukan setiap hari adalah menjaga suro, beribadah di suro tersebut. Ya. Kakek pandai mengasah pisau dan gunting, serta banyak juga yang meminta tolong kepadanya untuk diasah pisau dan guntingnya. Ya, jadi tidak punya pekerjaan yang menjaga suro kakek. Nah, kakek ini dia mempunyai penghasilan dari manapun. Ya, dia hanya mendapatkan dari sedekah dan uang-uang hari raya.
Nah, ini merupakan penggambaran tadi. Nah, ini sekilas tentang karya dan kepengarangannya, kemudian ini penggambaran secara global. Nah, kemudian ini mulai sinopsisnya tadi, ya. Sinopsis tadi disambung ke paragraf 2 ini. Ya, pada paragraf 3 ini, setelah membaca cerpen ini, saya sepertinya membaca kembali dongeng-dongeng anak. Nah, ini sudah pendapat dari gagasan dari penulis, ya, kesan dari penulis. Nah, maksudnya penulis kritik di situ. Nah, melihat dari cerpen Robohnya Surga bisa berpendapat bahwa unsur keagamaan yang ditampilkan sangat kental oleh ini kebaikannya, keunggulannya. Ya. Nah, jadi keunggulannya misalnya di sini dikatakan ya, bahwa menurut keagamaan yang ditampilkan sangat kental. Oleh karena itu sangat memungkinkan bahwa pengarang yaitu Nafis sangat cermat melukiskan secara logika. Tidak mungkin cerpen religius ini dibuat oleh orang-orang yang tanpa pengetahuan agama. Nah, ini keunggulannya. Ya. Kemudian Nafis merupakan seorang haji dan budayawan yang bergerak. Nah, ini juga keunggulannya. Memang Nafis merupakan seorang haji dan budayawan, jadi kepekarangannya itu dua unsur modal dirinya itu, yaitu seorang haji dan budayawan, ini dipadukan dengan sangat baik sekali di dalam karya Robohnya Suruh Kami ini. Nah, jadi ini juga keunggulannya. Jadi itu cara menyampaikannya. Jadi pertama tadi adalah ini gambaran secara umum, kemudian mulai dengan sinopsisnya. Nah, ini masih sinopsisnya. Nah, ini sudah mengungkapkan keunggulan-keunggulannya. Nah, ini. Kemudian mungkin batasan agama ini masih mungkin batasan agama terdapat dalam cerpen pemilihan kata suro. Nah, ini kekurangannya. Nah, pemilihan kata suro ini hanya dominan untuk orang-orang muslim. Jadi orang-orang di luar muslim ini dianggapnya seandainya kata suruh diganti dengan tempat ibadah, nah ini akan lebih mudah dipahami oleh orang umum. Jadi ini dianggap sebagai suatu kelemahan. Nah, kemudian aku pada cerpen ini sebenarnya tidak perlu ditampilkan. Nah, ini juga kelemahannya. Karena tidak berpengaruh pada jalannya cerita. Gaya flashback yang digunakan juga merupakan kurang tepat karena membaca sudah mengetahui riwayat tokoh kakek pada awal cerpen. Nah, ini tokoh aku dan flashback ini tidak perlu digunakan. Ini merupakan kelemahannya. Ya. Sekarang Suro itu sudah tidak terawat lagi. Nah, ini menceritakan lagi. Ya, menceritakan lagi. Ini cerita untuk menarik kesimpulan nanti pada akhirnya. Nah, orang-orang yang mencabuti papan pada Suro untuk keperluan pribadi, anak-anak kecil bermain di dalam Suro, dan banyak pula yang mengambil bahan-bahan bangunan yang masih bisa dimanfaatkan. Sekali lihat pun orang-orang yang lewat di sekitar Suro pasti mengetahui bahwa tidak lama lagi Suro tersebut akan roboh. Itu semua dikarenakan tidak ada lagi yang mengurus Suro karena kakek telah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, kakek didatangi oleh Ajuridi, seorang pembual yang kerjanya hanya menyebarkan cerita-cerita yang tidak dapat dipercaya. Nah, ini sejarah ceritanya meninggalnya kakek itu. Nah, kemudian suatu hari Ajuridi mendatangi kakek tentang keadaan di neraka. Menceritakan tentang keadaan di neraka. Dia bercerita bahwa di saat perhitungan amal terdapat seorang haji yang bernama Haji Saleh. Tuhan bertanya kepada Haji Saleh tentang kehidupannya dan Haji Saleh pun menjelaskan kehidupannya yang selalu taat beribadah dan selalu bertakwa kepada Tuhan. Namun Haji Saleh dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat atas perintah Tuhan. Haji Saleh yang tidak terima atas hukuman yang dijatuhi padanya memprotes kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan kepada Haji Saleh dimasukkan ke dalam neraka. Haji Saleh dimasukkan ke dalam neraka karena semasa hidupnya ia hanya memikirkan keadaan dirinya sendiri, tidak peduli terhadap keadaan di sekitarnya.
Tuhan menganjurkan untuk beribadah dan beramal kepada yang kurang mampu, tetapi Haji Saleh tidak beramal kepada orang lain. Namun keluarganya sendiri dilupakan. Kesalahan lain adalah karena Haji Saleh hanya beribadah dan malas bekerja sehingga tidak mempunyai apa-apa untuk diamalkan lagi. Padahal sesungguhnya ia mampu bekerja dan beramal. Nah, jadi hanya beribadah pun diceritakan di dalam robohnya suruh kami ini juga tidak baik. Harus hablum minallah dan hablum minannas. Setelah mendengar kata-kata Haji, kata Tuhan, Haji Saleh dan pengikut yang ikut protes diam dan kembali dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini cerita untuk menarik ini sebenarnya. Nah, mendengar cerita itu, kakek secara tidak langsung merasa tersindir dan marah kepada Ajushidi. Kemudian sepeninggal Ajushidi, kakek menjadi pemurung, berbeda dari tingkah lakunya yang biasa. Bahkan kakek sempat mengasah pisau untuk menggorok leher si Ajushidi karena tersinggung dengan ceritanya. Keesokan harinya didapati kabar bahwa kakek meninggal di Suro. Keadaannya sangat mengerikan. Ia menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Wah, gawat ya. Ajushidi menjadi seorang yang pertama terjadi mengingat karena dialah kakek bunuh diri akibat dari cerita yang ia kabarkan. Namun setelah didatangi, Ajushidi tidak ada di rumah dan ketika ditanya istrinya menjawab bahwa suaminya sedang pergi bekerja. Ya, jadi kesimpulannya, ya, ini setelah membaca cerpen ini, saya seperti membaca kembali Going anak Muslim yang menceritakan sisi lain dari kehidupan beragama. Seperti yang diketahui tokoh kakek ataupun Haji Saleh yang mempunyai kekuatan kesamaan, misalnya orang yang giat beribadah, namun mereka berdua lupa akan perintah Tuhan yang sederhana, yaitu memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa di balik kesempurnaan yang tampak, di dalamnya pasti ada kecacatan besar yang tidak tampak. Jadi orang itu tidak bisa dinilai dari apa yang kita lihat saja ternyata ya. Di dalam cerpen ini juga tersirat beberapa simbol. Salah satunya adalah robohnya Suro Kami. Nah, robohnya Suro Kami diumpamakan sebagai suatu ideologi keagamaan kakek yang runtuh, ideologi keagamaan kakek yang runtuh seketika karena cerita Ajushidi. Jadi kokohnya ideologi kepercayaan orang terhadap agama bisa runtuh karena hanya sebuah cerita saja. Ya. Nah, berdasarkan hal itu dapat disimpulkan makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, ini kesimpulannya kan ya, kesimpulan dari cerita itu, yaitu cerita itu sebenarnya ingin mengatakan sebenarnya bahwa keruntuhan ideologi beragama akibat sebuah kesalahan kecil yang sangat fatal. Ya. Ini kayaknya sudah tadi ya. Nah, demikian ya contoh dari cerita bagaimana membuat cerpen, membuat kritik sastra. Yang pertama adalah melalui pembukaan. Di dalam pembukaan kita menyampaikan gambaran secara umum tentang buku itu, tentang kepengarangan, kemudian sinopsis. Baru kita menuju ke isinya, yaitu tentang analisis kita, kemudian pendapat kita, baik buruknya sebuah karya, kemudian kesimpulan dan menyimpulkan. Jadi ada tiga bagian atau tiga struktur di dalam kritik sastra, yaitu pembuka, isi, dan
penutup. Jadi sama dengan wacana yang lain, apapun bentuknya pasti terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Demikian anak-anakku, semoga bahasan singkat ini dapat memberikan gambaran yang jelas pada kalian dan kita bisa memanfaatkan dengan baik apa yang sudah Pak Agus sampaikan hari ini. Selamat berlatih untuk membuat kritik sastra. Demikian, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.